Shalom and welcome home. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita. Jika Anda pertama kali bersama kami sangat mengalu-alukan Anda ke service online BN New Life. Feel free to go to our page on Facebook, Instagram, and also YouTube channel for us to know more about you and you know more about us. Dan kepada yang tetap setia, kita sangat bersyukur karena diberi peluang untuk berfellowship bersama sekali lagi pada hari ini. Nah, sekarang mari kita bersedia untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom dan selamat pagi semua jemaat. Mari kita persiapkan diri kita, hati kita untuk kita nyanyikan lagu puji penyembahan. Saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas nafas yang baru ya Tuhan, yang Kau telah berikan pada kami Tuhan. Kau beri kami rehat yang secukupnya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersuka cita ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Biar saat ini ya Tuhan, Roh-Mu ya Tuhan mengalir dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami rasakan damai ya Tuhan dalam Engkau juga Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Percaya kita berkumpul untuk memuji Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan kebesaran-Mu, kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa. Kita berdiri di hadapan tanda anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi anak yang duduk bertakah. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, kemenangan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Percaya kemuliaan-Mu selama-lamanya Tuhan. Setiap suku dan bangsa berkumpul di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tanda anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi yang duduk bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, kemenangan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Menyatakan keselamatan bagi anak yang duduk dan bertata. Kami
kemuliaan. Kita percaya bahwa dia anak domba, satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Kita nyatakan keselamatan bagi Anda yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuasaan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali kita nyatakan kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Karena Engkau Tuhan, bagimu Tuhan tiada yang mustahil bagi Bapa. There is nothing impossible with you, Jesus. Oh, hallelujah. We want to praise you more, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Through you, I can do anything. Hallelujah. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing's impossible. Through you, strongholds are open. Strongholds are broken. I can live by faith. Nothing's impossible. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything through you. Through you, I can do anything. I can do all things. You give me strength. Nothing impossible. Strongholds are broken. Nothing impossible. Let me sing it. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here. I know that you can do anything to you. I can do anything. I can do all things. If you give me strength. Nothing's impossible. You are over. Strongholds are broken. Nothing's impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. If you give me strength. Nothing's impossible. Through you, lies are over. Strongholds are broken. Nothing's impossible. Hallelujah. We
We believe in you, Lord. We believe you that our Savior. Thank you, Jesus. Let me declare it. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Whoa. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in through you. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing's impossible through you. Perasaan terobos. Semua tak mungkin. I believe in my friend. Nothing's impossible through you. I can do anything. I can do all things. You will give me strength. Nothing's impossible. Perasaan terobos. Semua tak mungkin. Nothing's impossible. I believe, I believe, I believe. Whoa, I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Whoa, I believe, I believe in you. Hallelujah, Jesus. We believe in you. Hallelujah, hallelujah. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami ingin mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap rancangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu ya Tuhan yang terbaik, yang bukan mencelakakan hidup kami Tuhan. Kau mempunyai rancangan yang indah dalam hidup kami. Benar Tuhan, kami bersyukur Bapa atas
Rancangan-Mu ya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Jadi kita nyatakan banyak yang terjadi. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku ya Tuhan, benar rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu. Karena kasih setiamu Bapa, di dalam hidupku tetap bersyukur karena kami sayang, karena lembah gelap yang kami lewati, karena Kau telah setia menyertai kami Bapa, karena Kau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah
angkatkan suara kita. Kami bersyukur Tuhan, di mana keberadaan kita, kita bersyukuri atas kebaikan Tuhan. Haleluya, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku atas kebaikan-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan Alfa dan Omega, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Karena tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya. Segala pujian, segala hormat kami tinggikan hanya di dalam nama Tuhan. Mari kita semua katakan, yang percaya katakan, amin. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi semua, dan kita masuk di dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama, saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Kami mengambil kesempatan ini dengan doa syafaat kami. Yang pertama-tama kami doakan utamanya kepada satu keluarga ataupun satu anak kami, yaitu arwah Angelin anak Wilson yang telah dipanggil Tuhan pada hari Sabtu yang sudah berlalu ini atas kemalangan yang terjadi di Miri. Dan kami sangat sedih sebenarnya Tuhan, tetapi kami tidak boleh berbuat apa-apa. Hanya satu yang kami buat sebagai gereja Tuhan New Life untuk mendoakan arwahnya ke dalam tangan-Mu agar perjalanan hidupnya, rohnya dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan bagi pihak keluarga yang sedang berduka cita, ayah ibunya, saudara-saudaranya atas kejadian yang sudah terjadi pada pagi Sabtu ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberi penghiburan bagi mereka dan memberi kekuatan bagi mereka Tuhan. Begitu juga bagi kami jemaat New Life juga dapat merasakan duka cita karena kami mengenali anak ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati jemaat kami juga yang mengambil kesempatan ini untuk menyumbang. Seberapapun yang kami dapat sumbang Tuhan, baik yang secara pribadi, secara gereja, kami berdoa sekurangnya kami terlibat sama untuk mengambil bahagian dalam kedukaan yang sedang berlaku di dalam keluarga Mediang Angelin anak arwah Angelin anak Wilson ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin bahwa ia dapat membantu seberapapun yang dapat kami bantu. Kami berdoa segala acara akan berjalan dengan baik di dalam pertolongan, di dalam pimpinan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan begitu juga Engkau memberkati setiap tangan-tangan jemaat-jemaat kami yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk membantu. Kami percaya sedikit sebanyak, dan itu satu sumbangan yang ikhlas daripada kami semua. Terpuji nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi pemimpin gereja kami, Tuhan, bagi kami sebagai hamba Tuhan yang melayani jemaat New Life, bahkan juga elder kami, Elder Ujang, dan juga elder muda kami Rudi,
dan deacon-deacon yang ada Tuhan, Engkau akan memberkati kami dan melindungi kami dalam setiap pelayanan yang sedang Tuhan percayakan, agar kami dapat tetap setia untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Walau apapun keadaan di sekeliling kami tetap setia. Dan kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat kami New Life ke dalam tangan-Mu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak kami percaya supaya Tuhan akan memberkati seluruh jemaat kami Tuhan. Baik yang bekerja, baik yang di rumah, begitu juga pelajar-pelajar yang dalam percutian, baik yang sedang balik ke kampung. Tuhan, kami berdoa dimanapun berada. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sudah tamat daripada persekolahan dan sedang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja dimanapun mereka sudah berada. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati semua mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, serta menyerahkan juga bagi keuangan gereja kami New Life ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati keuangan gereja kami New Life di dalam penyertaan Tuhan. Dari manapun sumber yang akan masuk, Tuhan Engkau akan memberkati. Baik daripada janji iman, baik daripada pemberian kasih, baik daripada persepuluhan, sumbangan-sumbangan daripada kiri kanan depan belakang kami, dari manapun datangnya berkat. Kami percaya Tuhan ya dapat memperkembangkan pekerjaan-Mu di dalam New Life. Apapun yang diperlukan untuk keperluan ke depan, kami yakin Tuhan yang telah mempersiapkan semuanya. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan, kami mengangkatkan ya Tuhan perlindungan bagi orang-orang yang keluar masuk dari manapun kami pergi. Tuhan akan melindungi kami daripada kuasa maut, baik di jalan raya, baik di mengikut penerbangan udara, bahkan juga baik di dalam bagian sungai dan laut, bahkan di hutan. Tuhan Engkau akan melindungi setiap perjalanan kami semua setiap hari. Dan kuasa maut tidak akan menyentuh pribadi kami Tuhan. Begitu juga kuasa-kuasa penyakit, virus, dan apapun yang ada pada saat ini tidak akan menyentuh tubuh kami. Agar semua jemaat kami selamat dalam perlindungan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami angkatkan masa depan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya masa depan gereja kami New Life dalam rencana Tuhan. Kami bersedia mengikut apa rencana Tuhan untuk gereja New Life untuk ke depan ini. Apakah kami akan masuk dalam satu musim yang baru untuk tahun ke depan ini. Tetapi kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan perkenankan untuk masa depan gereja New Life, lakukanlah mengikut kehendak-Mu sendiri. Kami juga berdoa pada saat ini juga ya Tuhan. Kami mengangkatkan daerah kami ke dalam tangan-Mu. Daerah Kucing ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan dari pengurusinya sampai kepada EJK yang lain. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kepimpinan mereka. Dan kami juga berdoa bagi apapun keperluan daerah kami, tanggungan daerah kepada 11 penginjil, yaitu hamba Tuhan yang melayani dalam penginjilan. Bahkan juga ketua daerah kami percaya Tuhan supaya segala budget yang harus dipertanggungjawab untuk mereka akan dicukupi Tuhan. Dan Engkau memberkati gereja-gereja dalam daerah Kucing supaya kami semua diberkati Tuhan. Supaya dapat membantu apa yang patut menjadi tanggung jawab komitmen setiap gereja-gereja yang telah dipercayakan. Kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan bagi pusat kami Tuhan. Kami serahkan dari presiden sampai kepada semua pemimpin-pemimpin yang ada di dalam pusat kami di Miri Tuhan. Kami juga berdoa setiap penyelaras di dalam setiap bidang pelayanan. Tuhan Engkau akan pakai mereka semua di dalam pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan percayakan. Supaya 23 daerah di dalam pusat kami dalam BM Tuhan akan bekerja sama, akan berjalan lancar dalam pertolongan Tuhan Yesus sendiri. Agar semua apapun program-program yang berjalan sepanjang tahun ini akan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Lindungi semua para hamba-hamba Tuhan agar dapat melayani di dalam penyertaan Tuhan sendiri. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan serta menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang ikut serta di dalam doa puasa 40 hari pada saat ini. Kami hari ini memasuki dalam hari yang ke-10 pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati dalam keterlibatan dalam doa puasa yang sedang berjalan. Biarlah melalui doa puasa yang seperti ini Tuhan, satu kesatuan seluruh umat-umat Kristen dimanapun seluruh dunia yang akan bersatu di dalam doa. Dan apapun yang sedang kami hadapi dengan keadaan dunia
baik negara Malaysia, baik negeri kami Sarawak, dan keadaan-keadaan bandar demi bandar, kampung demi kampung. Dengan doa kami bersama, dan kami percaya semua keadaan dapat ditangani dalam pertolongan Tuhan sendiri. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi segala perkara, karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Hanya Tuhan saja yang penolong, pelindung kami dalam segala sesuatu. Oleh itu kami yakin Tuhan, apapun yang telah kami doakan, kami percaya bahwa doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Kami peralaskan doa ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin, amin, amin. Shalom kepada jemaat Tuhan yang telah setia menyertai kita dalam online service kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan masuk dalam ruangan pemberian kita, yaitu persembahan, persepuluhan, serta janji iman. Bagi pribadi yang berkerinduan untuk memberi, Anda bolehlah melakukan pemberian Anda melalui online banking di nombor account gereja yang tertera di screen kita masing-masing. Mari jemaat Tuhan, kita akan doakan untuk tangguh kita pada minggu ini, dan saya akan aminkan doa kita bersama. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa di syurga, terpuji namamu Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur di mana Engkau telah setia menjaga kami sepanjang minggu, sehingga kami merasakan Tuhan dalam setiap hari kami hidup dalam keadaan yang berkecukupan. Dan Tuhan, pada hari ini ya Bapa, kami ingin serahkan Tuhan setiap pemberian kami dalam tangan Engkau. Bila Engkau memberkati pemberian ini Tuhan, agar ia dapat terus digunakan pakai oleh gereja kami Tuhan, untuk terus mengembangkan kerajaan-Mu ya Bapa, dan memberitakan Tuhan firman-Mu Tuhan kepada orang di sekeliling kami. Dan kami juga ingin serahkan Tuhan para pemimpin kami yang akan menguruskan keuangan gereja kami Tuhan, agar Engkau yang terus memberkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan-Mu ya Bapa, agar setiap keuangan kami Tuhan dapat diurus dengan baik ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi pribadi yang tidak sempat memberi pada minggu ini ya Bapa. Engkau juga tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Engkau juga tidak putus untuk memberkati mereka ya Bapa, agar mereka juga turut merasakan Tuhan kebaikan-Mu ya Bapa, dan juga berkat-Mu yang terus berkelimpahan dalam hari-hari mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan atas berkat-Mu ya Bapa, kasih-Mu ya Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucapkan syukur. Amin. I will sing, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son.
Let's sing it one. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. His Son and Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Maha Kuasa memberkati setiap umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita meneruskan, kita datang per Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu pada hari ini Tuhan. Kami muliakan nama-Mu karena Engkau beri kami peluang pada hari ini untuk mendengar firman-Mu. Meskipun Tuhan, kami tidak berhimpun di gereja seperti biasa yang kami lakukan. Tetapi pada hari ini, kami dapat mendengar firman-Mu melalui YouTube ini, melalui program ini Bapa. Kiranya firman Tuhan disampaikan pada hari ini, menguatkan, mendorong kami bersama agar iman kami Tuhan terus kukuh, teguh dalam Engkau Yesus. Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menghuraikan firman-Mu, yang akan menyampaikan firman-Mu, hiaskan setiap perkataan yang diucapkan agar semuanya Tuhan daripada-Mu. Dihiaskan dengan kuasa Roh-Mu Yesus, diurapi dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini, berkatilah, berkati dengan kebaikan kemurahan-Mu. Tuhan, ini doa kami, dari mulai hingga akhir, firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus-Mu hadir bersama kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita dapat bertemu sekali lagi pada pagi ini, untuk bersama-sama menikmati mendengar firman Tuhan. Topik khotbah kita pada hari ini ialah ekspresi iman yang benar. Ekspresi iman yang benar. Mungkin ini bahasa Indonesia. Dalam bahasa Malaysia mungkin boleh dikatakan menyatakan iman yang benar. Tetapi bahasa yang sering kita dengar, ekspresi iman yang benar. Setiap orang Kristen harus berubah. Bila kita menaruh kepercayaan kita dan harapan kita kepada Yesus, serta beriman sepenuhnya dan menyerah seluruh hidup kepada Tuhan, kehidupan kita akan berubah. Seharusnya berubah. Bukan sekadar ucapan yang keluar dari bibir kita mengatakan mau percaya Tuhan, mau ikut Tuhan, tetapi lain dalam hati kita. Harus berubah. Iman kita membuktikan kita sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman yang benar seharusnya dinyatakan
dalam kehidupan. Iman yang benar harus dinyatakan dalam kehidupan kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan beriman sepenuhnya pada Yesus harus miliki ekspresi iman yang benar. Terdapat 5 ekspresi iman yang benar yang wajar kita perhatikan, yang cukup sederhana kita pertimbangkan pada pagi ini. 5 ekspresi iman yang benar, yang wajar kita perhatikan, dan cukup sederhana kita pertimbangkan bersama. Saudara-saudari, mari kita lihat firman Tuhan tentang ekspresi iman yang benar. Yang pertama, jika Anda dan saya mengatakan, saya seorang Kristen, saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, harus miliki kelakuan yang baik. Miliki kelakuan yang baik. Alkitab katakan 1 Petrus 2:12. 1 Petrus 2:12. Bunyi begini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnahkan kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bayangkan, meskipun kita tak dapat berucap, mengatakan, oh saya orang Kristen, saya ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya beriman kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada halangan yang menghalang kita untuk mengatakan, mari kita percaya kepada Tuhan, saya beriman kepada Tuhan. Tetapi kalau perbuatan kita, kelakuan kita, gaya hidup kita muliakan Tuhan, saya kira percaya mereka akan sadar, oh orang ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Bayangkan, milikilah cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jika Anda pada hari ini, pada pagi ini, dimanapun Anda berada, mengatakan, oh saya percaya kepada Tuhan, tetapi kelakuan kita, gaya hidup kita, sama seperti orang lain yang belum kenal Tuhan, melakukan perkara yang tidak menyenangkan Tuhan, boleh saya katakan, iman Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda ucapkan. Saudara-saudari, milikilah cara hidup yang baik. Jika Anda pada hari ini mengatakan, ya Tuhan, saya percaya kepadamu, saya beriman kepadamu, tetapi cara hidup kita tidak muliakan Tuhan, gaya hidup kita tidak menyenangkan Tuhan, iman kita sia-sia saja. Bayangkan, Alkitab katakan, jika orang memfitnah kita sekalipun, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi akhirnya kelak, bila mereka terus melihat perbuatan kita yang baik, yang muliakan Tuhan, mereka akan sadar kelak, oh inilah orang yang sebenarnya beriman kepada Tuhan. Hidupnya, gaya hidupnya, kelakuannya, perbuatannya, ucapannya muliakan Tuhan. Pada hari ini, saya menyeru agar setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus miliki cara hidup yang baik, miliki kelakuan yang baik. Bahasa yang biasa terdengar, kelakuan yang baik. Miliki perbuatan yang baik. Saudara-saudari, jangan kita hanya mengatakan, iya saya beriman kepada Tuhan Yesus, saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya ikut Tuhan Yesus, tetapi gaya hidup kita tidak berubah. Saudara-saudari, Anda yang muda, yang masih di college, di university, di sekolah menengah, bercampur dengan bermacam latar belakang orang yang tidak kenal Tuhan. Jika Anda seorang Kristen, jika kita telah menaruh harapan kita pada Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, milikilah cara hidup yang baik, kelakuan yang baik,
sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini ekspresi iman yang benar. Ekspresi iman yang benar harus miliki kelakuan yang baik, yang muliakan Tuhan, supaya pada suatu hari nanti orang akan melihat, oh, sesungguhnya saudara ini, saudari ini percaya pada Tuhan Yesus Kristus, menjadi juru selamat pribadinya. Yang kedua pada pagi ini, ekspresi iman yang benar harus bijak memberi jawaban tentang iman. Harus bijak memberi jawaban tentang iman. Menurut firman Tuhan, 1 Petrus bab 3 ayat 15. 1 Petrus bab 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saya baca bagian kedua lagi. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ini ekspresi iman yang benar. Kita harus bijak memberi jawaban tentang iman kita. Kalau Anda ditanya pada pagi ini, di college, di university, di hostel Anda, kawan kamu melihat kamu rajin ke gereja, kawan kamu melihat kamu aktif memuji Tuhan, membaca Alkitab. Mungkin ditanya, mengapa kamu buat begini? Apa yang kamu percaya ini? Sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, harus kita bijak memberi jawaban yang sederhana. Kalau orang tanya kamu, siapa Yesus? Mengapa kamu percaya Yesus? Soalan-soalan yang penting, yang harus setiap orang Kristen tahu. Oh, dengan lantang, dengan sederhana, dengan lemah lembut, Anda berjawab, saya ke gereja, saya mau menyembah Tuhan, saya muliakan Tuhan, karena saya tahu Yesus juru selamat pribadi saya. Hanya Yesus yang berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran hidup. Tak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini satu contoh, satu jawaban yang cukup sederhana, yang cukup mantap. Jangan pula kita diam saja. Orang tanya, mengapa kamu pergi ke church? Mengapa kamu pergi fellowship? Mengapa kamu memuji Tuhan setiap hari Minggu? Diam saja, saudara-saudari. Itu peluang yang terbaik untuk Anda menjawab. Harus jawab. Kalau kawan kamu di college pada hari ini, di hostel, tanya, mengapa kamu ke church? Mengapa kamu setiap Sabtu pergi ke gereja buat latihan dan sebagainya? Mengapa kamu membaca Alkitab? Mengapa kamu selalu bersekutu dengan rakan seiman? Seandainya orang tanya kamu pada hari ini, jawab dengan sederhana, sesuai dengan firman Tuhan. Jawab dengan lemah lembut dan hormat. Katakan seperti yang saya sebut awal tadi, saya ke gereja, saya pergi Bible study, persekutuan doa, karena saya tahu Yesus juru selamat dunia. Dia mati di kayu salib untuk dosa kita. Jikalau Anda pun pada hari ini mengaku Yesus sebagai juru selamat, menjemput di dalam hati Anda, kamu pun diselamatkan. Katakan, bagi saya, kepada orang itu, saya percaya kepada Yesus. Hanya Yesus yang berani mengatakan, kalau percaya kepada Dia, ada kehidupan yang kekal. Saya percaya kepada Yesus, karena Yesus saja yang menjaminkan, menawarkan hidup yang kekal kepada setiap orang di dunia ini. Begitu. Mungkin ada yang lain, jawaban yang lain. Tetapi itu yang cukup mantap, cukup sederhana, diberi kepada orang yang tanya kita tentang pengharapan kita, tentang iman kita. Tetapi ucaplah dengan lemah lembut dan hormat.
Saudara-saudari, jika pada hari ini orang tanya Anda tentang iman kepercayaan Anda, jawablah. Jangan pula terus kaku saja, tak tahu apa-apa. Ini peluang terbaik. Sama saya ingat waktu saya di Pulau Pinang dulu, menuntut di sekolah teologi di Pulau Pinang. Seorang kawan duduk dalam bas sama rembas. Sempat dia tanya, kamu ni dari mana? Oh, saya beritahu saya dari Sarawak. Saya belajar Alkitab di tempat ini dan sebagainya. Dan soalan yang paling menarik, oh, kamu Kristen, mengapa kamu rayakan Christmas? Soalan yang cukup sana. Saya pun jawab dengan sederhana saja, oh, kami merayakan kelahiran Juru Selamat, Yesus ataupun Nabi Isa. Dia pun angguk tangan kepala begitu. Oh iya kah? Begitu saja. Kalau orang tanya, jawab. Jangan tak jawab. Soalan yang penting harus jawab. Kalau tak tahu, katakan, oh nanti saya menjelaskan. Paling baik kita jawab dengan lemah lembut. Kalau tak tahu, beritahu, nanti saya memberitahu, menjelaskan lebih lanjut. Kalau begitu. Oke? Ingat, ini ekspresi iman yang benar. Kita mesti bijak memberi jawaban tentang iman kita, tentang pengharapan kita. Yang ketiga, ekspresi iman yang benar. Harus pribadi itu menjadi teladan bagi semua orang. Setiap diri kita menjadi teladan kepada setiap orang. Sesuai dengan firman Tuhan, 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam pekerjaanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudari, ekspresi iman yang benar melingkupi setiap hidup kita. Menurut Alkitab di sini, Paulus kata kepada Timotius, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam pekerjaan kita, ucapan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kepada Tuhan, kesucian hidup kita. Ini penting. Saudara-saudari, meskipun dalam gereja ini ramai antara kita yang muda, ramai antara kita yang masih di college, di university, katakan menurut Alkitab sini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saudara-saudari, ayat ini sesuai sekali untuk kita yang hadir dalam gereja ini. Yang hadir dalam gereja BEM New Life. Karena ramai antara kita yang muda, jadi pemimpin gereja. Ekspresi iman yang benar harus menjadi teladan bagi setiap orang. Setiap orang yang percaya. Kata Alkitab katakan, setiap orang yang percaya. Menjadi teladan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekadar untuk orang yang bukan percaya saja. Dalam perkataan kita, dalam perbualan kita, gaya hidup kita, kasih kita dengan sesama lain, harus jujur dan ikhlas. Kesetiaan kepada Tuhan juga. Terus setia. Jangan kita setia hanya waktu kita muda saja. Bila sudah menikah, kita tak setia lagi. Ingat hal ini. Dalam kesetiaanmu, terus setia pada Tuhan. Saudara-saudari, ekspresi iman yang benar harus hidup ini, pribadi kita ini menjadi teladan bagi semua orang. Percayalah, bila ini terjadi dalam hidup kita, orang akan menilai kita, oh, sesungguhnya saudari ini yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus ini miliki pekerjaan yang memuliakan Tuhan, tingkah laku yang menyenangkan Tuhan, kasihnya jujur ikhlas di antara rakan seiman. Dia setia melakukan tugasnya, pelayanannya dia setia melakukannya, bahkan hidupnya sentiasa kudus di depan Tuhan. Saudara-saudari,
Jika Anda pada pagi ini mengatakan, ya Tuhan, saya percaya kepadamu, saya beriman kepadamu Tuhan Yesus, jadilah teladan kepada setiap orang. Jadi contoh kepada semua orang, supaya orang sadar, oh, perkataan orang ini baik betul. Saudara ini indahnya ucapannya, lemah lembut. Tidak kasar dengan kita, jawabannya pun lemah lembut. Tingkah lakunya pun sederhana, dapat kita terima. Sesungguhnya dalam gereja kita BM New Life, saya sudah perhatikan ramai kita datang daripada berbagai tempat, budaya, gaya hidup. Jika Anda memiliki ekspresi iman yang muliakan Tuhan, yang benar, memiliki gaya hidup yang betul, tentu orang akan melihat, oh saudari ini, sesungguhnya imannya benar-benar berbuah, benar-benar berhasil, benar-benar ada kesannya, ada impaknya dalam hidup kita. Karena dia mempunyai pekerjaan yang muliakan Tuhan, tingkah laku yang menyenangkan orang, kasihnya kepada kita pun cukup menyenangkan kita. Dia setia melakukan tugas dan hidupnya setia kudus depan Tuhan. Saya tekan dengan kudus di sini. Hidup ini dikatakan rumah Tuhan. Jaga tubuh kita. Ramai anak muda yang rosak hidupnya karena tidak menjaga tubuhnya. Ambil dadah, makan dadah, hisap dadah, hidup dadah, hingga masa depannya hancur. Saya sudah melihat perkara ini. Amat menyedihkan. Anak muda, remaja yang hadir dalam gereja ini pada hari ini, jadilah teladan dalam hidupmu. Jika Anda mengatakan, saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, nyatakanlah dalam hidup Anda. Menjadi teladan kepada setiap orang. Yang keempat, ekspresi iman yang benar, tidak sekata yang baik. Perkataan benar bermaksud benar di mata Tuhan. Yang keempat, mengamalkan sifat umat pilihan Allah. Mengamalkan sifat umat pilihan Allah. Menurut Alkitab, Kolose 3:12. Kolose 3 ayat 12. Bunyinya begini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan dan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Umat pilihan Allah harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara-saudari, jika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ekspresi iman kita pada hari ini harus mengamalkan sifat umat pilihan Allah. This is the word of God. Ini firman Tuhan. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan, kenakanlah seperti baju ini pagi ini. Saya pakai baju ini, kenakanlah. Pakai belas kasihan, pakai kemurahan, pakai kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini sifat umat pilihan Allah. Saudara-saudari, saya tekan hal ini sungguh. Jika kita beriman kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh, amalkanlah sifat umat pilihan Allah. Karena itu, saya ulang lagi, karena itu firman Tuhan katakan, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan, kenakanlah belas kasihan. Saudara-saudari, tidak ada gunanya kita ke sana sini. Oh, saya ini beriman kepada Tuhan. Saya buat ulang kaji Alkitab. Dari Kejadian sampai ke Wahyu setiap hari. Tetapi kita tidak mengenakan
tidak mengamalkan sifat umat pilihan Allah, boleh saya katakan sia-sia saja. Tidak membuktikan, tidak menyatakan, tidak ekspresikan iman yang benar. Saudara-saudari, pada pagi ini, selidiki hidup kita. Cek hidup kita. Suruh Tuhan scan hidup kita pada hari ini. Ya Tuhan, saya ini benar-benar beriman kepadamu Tuhan. Apakah selama ini Tuhan Yesus, saya mengamalkan sifat umat pilihan Allah? Apakah saya mengenakan belas kasihan? Apakah saya sudah menggunakan baju pilihan umat Allah? Saudara-saudari, ini mencabar. Ramai orang Kristen yang langsung tidak sadar hal ini. Ayat ini cukup jelas. Tak perlu menjelaskannya lagi. Baca berulang kali, jelas sekali. Sebagai orang-orang pilihan Allah. Kenakanlah belas kasihan. Bayangkan, pakailah, kenakanlah, amalkanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini penting kita perhatikan pada hari ini. Saudara-saudari yang saya hormati, yang saya sentiasa hargai. Kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mari pada hari ini, amalkanlah sifat umat pilihan Allah dalam hidup ini. Jika belum, minta Tuhan pada hari ini. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya hari ini Tuhan. Saya beriman kepadamu Tuhan Yesus. Tolong saya. Supaya saya sentiasa mengamalkan sifat umat pilihan Allah sesuai dengan firman Tuhan yang saya dengar pada hari ini. Yang kelima, yang terakhir, ekspresi iman yang benar. Berani bersaksi bagi Tuhan. Berani bersaksi bagi Tuhan. Dalam Kisah Rasul bab 4 ayat 12 hingga 13. Kisah Rasul bab 4 ayat 12 dan hingga 13. Ini kisah Petrus dan Yohanes khotbah selepas mereka diurapi Tuhan pada waktu itu. Saya baca dari ayat 12. Saya baca ayat 12. Sebagai petikan khotbah Petrus dan Yohanes di sini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara-saudari, bayangkan Petrus dan Yohanes di sini tiba-tiba berani memberitakan Yesus Kristus. Berani bersaksi tentang Yesus. Orang heran. Oh, kedua orang ini tidak orang biasa saja. Tidak terpelajar, tetapi mereka berani bersaksi tentang Yesus karena mereka pengikut Yesus. Kalau Anda dan saya pada hari ini pengikut Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita berani bersaksi bagi Tuhan. Berani bersaksi menceritakan kemurahan Tuhan. Jika Anda diberi peluang pada hari ini, di tempat Anda bekerja, tempat Anda belajar, di asrama dan sebagainya, di hostel dan sebagainya, beranikah Anda menceritakan, bersaksi tentang Yesus, menceritakan Anda berubah karena Yesus? Saudara-saudari, bila saya baca teks ini,
kenyataan yang Petrus dan Yohanes sebut ini, satu kenyataan yang dipakai sampai hari ini. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bayangkan, ini kenyataan yang cukup berani. Di tengah-tengah ramai orang, ribuan orang. Baca seluruh teks ini. Bagaimana Petrus dan Yohanes berkhotbah. Bagaimana keberanian mereka. Orang biasa, tidak terpelajar. Tetapi berani bersaksi bagi Tuhan. Saudara-saudari, ini ekspresi iman yang benar. Berani menceritakan tentang siapa Yesus. Merujuk pada teks ini, Petrus dan Yohanes merujuk pada Yesus. Tak ada nama lain di bawah kolong langit ini di mana kita dapat diselamatkan. Kalau berseru pada Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Beranikah kita memberitahu orang dengan lantang seperti Petrus dan Yohanes pada hari ini kepada orang lain, kawan kita yang belum kenal Tuhan di negeri kita Sarawak? Masih ramai orang belum percaya pada Yesus Kristus. Masih ramai orang belum tahu siapa Yesus Kristus. Hari ini ambil peluang. Rekan Anda, tempat Anda bekerja, beranikah kita seperti Petrus dan Yohanes dengan lantang mengatakan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Fokus pada Yesus. Karena Yesus sesungguhnya menyelamatkan kita. Bila berseru kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan. Pada hari ini, saudara-saudari yang saya kasihi, mendengar khotbah seperti ini, ekspresi iman yang benar ini, harus membuka minda kita. Oh, iman saya yang dikatakan benar harus miliki kelakuan yang baik, harus bijak memberi jawaban tentang iman saya, harus menjadi teladan kepada semua orang, bahkan mengamalkan sifat umat pilihan Allah, serta berani bersaksi bagi Tuhan. Berani bersaksi bagi Tuhan. Bagaimana Anda pada pagi ini? Bagaimana Anda pada hari ini? Seliki seluruh hidup Anda pada hari ini. Yang mengatakan, oh saya beriman kepada Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Selama ini kita aktif ke gereja. Kita mengatakan kita muliakan Tuhan. Memang baik. Tidak salah kita muliakan Tuhan. Tidak salah kita memuji nama Tuhan. Tidak salah. Ikut komsel, setia ikut komsel. Tidak salah. Itu yang terbaik. Tetapi bagaimana ekspresi iman kita? Bagaimana tak menyatakan iman kita? 5 perkara yang telah disebut sebentar tadi. Bagi saya cukup sederhana, cukup baik kita pertimbangkan. Yaitu ekspresi iman yang benar harus miliki kelakuan yang baik. Bijak memberi jawaban tentang iman, menjadi teladan bagi setiap orang, semua orang, mengamalkan sifat umat pilihan Allah, dan berani bersaksi bagi Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman-Mu pada pagi ini. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman-Mu, menyatakan kebenaran-Mu Tuhan pada hari ini. Ekspresi iman yang benar. Tuhan yang mengajar kami pada hari ini. Jika kami beriman kepada-Mu Yesus Kristus, seharusnya kami memiliki kelakuan yang baik. Bijak memberi jawaban tentang iman kami Tuhan. Menjadi teladan bagi semua orang. Mengamalkan sifat umat pilihan Allah. Serta berani bersaksi bagi kerajaan-Mu.
Tuhan Yesus berbicara dalam hati kami pada pagi ini. Kami yang duduk di rumah mendengar firman Tuhan, Tuhan, tolong kami agar kami, Tuhan, memiliki iman yang benar di hadapan-Mu, dapat mengekspresikan, menyatakan iman kami kepadamu melalui hidup kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Berkati umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu pada pagi ini. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus berbicara, menyegarkan hati dan jiwa kami, agar kami sentiasa menyatakan iman kami kepada orang lain, supaya orang tahu Yesuslah yang bertakhta dalam hati ini. Bapa Surgawi, berkati umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Ini doa hamba-Mu, Tuhan. Kami minta doa ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekian, Tuhan berkati. Haleluya! Puji Tuhan atas perkongsian yang membangun daripada Pastor Yesus. Suka kami ingatkan untuk mengekalkan kesehatan, keselamatan, dan juga kebersihan dimanapun Anda berada pada ketika ini. God bless!